Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fauzia, NIM 70800124019 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Siti Rahmi SSI MSc yang membahas tentang biomekanika dan dampaknya dalam tubuh manusia. Yang pertama, pengantaran biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu membahas aspek-aspek biomekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika merupakan kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran yaitu biologi dan fisiologi. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Kevin dan Anderson tahun 1984, Occupation Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja dan lain-lainnya untuk meningkatkan performasi dan meminimalisir kemungkinan cedera. Biomekanika dan cara kerja adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugasnya. Ilmu mekanika membahas mengenai manusia dari segi kemampuan-kemampuannya seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan ketelitian. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Dalam melakukan tugas-tugas yang manipulatif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, menyeimbangkan antara gerakan yang statis dan gerakan yang dinamis. Yang kedua, menjaga kekuatan otot, di mana pemakaian otot maksimum di bawah 15%. Yang ketiga, mencegah range of motion atau ROM, sendi yang berlebihan. Yang keempat itu ada menggunakan grup otot yang berlebihan kecil untuk kecepatan dan ketelitian. Dalam biomekanika pada dasarnya ada dua jenis mode gerakan, yaitu gerakan yang pertama single segment static model menggambarkan beban diterima oleh siku atau elbow, yaitu gaya reaksi siku RE dan momen reaksi siku atau ME. Yang kedua, two segment static model menggambarkan beban diterima oleh bahu shoulder, yaitu gaya reaksi bahu RE dan momen reaksi bahu MS. Kedua, biostatik menganalisis pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam, uniform. Seperti contohnya, pertama, peregangan triceps di atas kepala. Gerakan ini dengan mengangkat tangan ke atas kepala dan mengaitkan kedua tangan bersamaan. Kemudian tekuk pelan-pelan siku lengan kanan dan dengan lembut tarik siku kanan ke bawah hingga otot-otot tegang tertarik sempurna. Peregangan leher dapat dilakukan dengan posisi duduk dan berdiri. Pegang sisi kanan kepala lalu tarik pelan ke arah bahu, tahan posisi tersebut 10-15 detik. Setelah itu lakukan ke arah sisi bahu sebelahnya. 3. Biodinamik. Gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh kinetik. Contohnya, pertama itu gerakan bola saat dilempar, ditendang, atau dipukul. Bola akan bergerak searah dengan garis kerja gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar kecepatan bola. Yang kedua, gerakan pelari. Gaya yang diciptakan oleh kaki pelari saat mendorong tanah menghasilkan gaya reaksi tanah yang mendorong kembali pelari. Yang ketiga, gerakan ibu jari. Ekstensi menggerakkan ibu jari menjauh dari telapak tangan, sedangkan fleksi membawa ibu jari kembali menempel pada jari telunjuk atau ke telapak tangan. 4. Aplikasi biomekanika. A. Mekanika tubuh. Pengertian mekanika tubuh. Mekanika tubuh atau body mekanik adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf, sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanik tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. B. Kesegarisan tubuh. Kesegarisan tubuh atau body alignment atau postur merupakan istilah yang sama
dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligmen, dan otot selama berbaring. Kesegarisan tubuh yang benar mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus atau ketegangan otot secara kuat dan menunjukkan keseimbangan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesegarisan tubuh. Yang pertama itu status kesehatan, yang kedua nutrisi, yang ketiga emosi, yang keempat faktor sosial, yang kelima gaya hidup atau lifestyle, yang keenam perilaku dan nilai-nilai. C. Pengaturan posisi. Pertama itu ada posisi Fowler, di mana posisi Fowler adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk. Tujuannya itu untuk mempertahankan kenyamanan. Yang kedua itu ada posisi Sim. Posisi ini pasien berbaring miring baik ke kanan atau ke kiri. Tujuannya itu untuk memberikan kenyamanan, melakukan hukna, dan yang terakhir itu memberikan obat per anus atau supositoris. Yang ketiga itu posisi Trendelenburg. Posisi ini menempatkan pasien di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki. Tujuan ini untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Posisi keempat itu adalah posisi dorsal recumbent. Pada posisi ini, pasien ditempatkan pada posisi telentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. Tujuannya itu untuk perawatan daerah genitalia, pemeriksaan genitalia, posisi pada proses persalinan, dan masih banyak lagi. Yang kelima, posisi litotomi. Pada posisi ini, pasien ditempatkan pada posisi telentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen. Tujuannya itu pemeriksaan alat genitalia. Yang kedua itu proses persalinan, pemasangan alat kontrasepsi, dan lain-lainnya. Yang keenam itu ada posisi genupektoral. Pada posisi genupektoral, pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Tujuannya itu untuk pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid. Yang D. Traksi. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi adalah untuk menangani fraktur, disklokasim atau spasme otot dalam usaha memperbaiki ideformitas dan mempercepat penyembuhan. Klasifikasi traksi didasari pada penahanan tubuh yang dicapai. Yang pertama itu traksi manual, menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan terhadap seseorang di bagian tubuh yang terkena melalui tangan mereka. Traksi manual digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana sebelum aplikasi plester atau selama pembedahan. Kedua itu ada traksi skeletal, menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan langsung ke skeleton melalui pin, wir, atau baut dimasukkan dalam tulang. Traksi skeletal digunakan untuk fraktur yang tidak stabil, untuk mengontrol rotasi di mana berat lebih besar dari 25 kg dibutuhkan dan fraktur membutuhkan traksi jangka panjang. Yang ketiga itu traksi kulit, menunjukkan di mana dorongan tahanan diaplikasikan kepada bagian tubuh yang terkena melalui jaringan lunak. 5. Hukum Newton. Hukum Newton pertama, benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Setiap benda yang dalam keadaan diam mempunyai kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan bila benda sedang bergerak, maka benda itu cenderung untuk terus bergerak. Sifat ini diartikan sebagai kelembaban inersia. Hukum Newton pertama dikenal sebagai hukum kelembaban. Oleh Newton, gejala ini dinyatakan sebagai hukum Newton pertama. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan pada benda itu. Kedua, hukum Newton kedua. Bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Hukum Newton ketiga. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain atau disebut aksi, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama disebut reaksi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.